Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan membahas tentang pembuatan pusaka. Ini adalah salah satu pembuatan pusaka dengan cara tradisional atau yang disebut dengan pandai besi. Pandai besi, dia pertama besi dibakar dulu dengan alat tertentu, sekarang sudah canggih. Dilihat di situ ada menggunakan alat elektronik listrik, dibakar, kemudian setelah merah itu dibentuk. Nah, ini adalah proses pemotongan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Jadi pemotongannya dengan cara dipahat, ini dipukul terus supaya membentuk garis, kemudian dipotong. Ini adalah proses pemotongan besi ya. Pandai besi ini masih menjadi idola atau langganan para petani, khususnya dalam membuat alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, arit maupun alat-alat penunjang lainnya yang biasanya patah atau kurang tajam. Kalau kurang tajam itu namanya disepuh, jadi ditambah lagi kadar bajanya supaya kalau diasah itu tajam. Ini proses pemotongan seperti yang tadi dengan metode dipukul. Jadi dalam pembuatannya ini sesuai dengan keinginan, tapi di sini dikhususkan untuk pembuatan alat-alat pertanian. Jadi pandai besi ini didedikasikan untuk membantu para petani dalam mengolah hasil pertanian, terutama alat-alat ya, dari logam, baik cangkul yang besar maupun kecil, arit maupun parang. Ini pandai besi terletak tidak terlalu jauh dengan pasar. Ini salah satu lokasinya ada di kota kecamatan, yaitu kota kecamatan Belik. Pandai besi ini buka setiap pasaran yang kita kenal, ada Pon, Wage, Kliwon. Nah, ini dalam hari pasaran itu ada 5 hari pasaran: Pon, Wage, Kliwon, Paing, Manis. Nah, kebetulan di pasar Belik ini pasarannya adalah Pon dan Manis, jadi 2 hari tutup, kemudian buka, tutup lagi, buka, kemudian 2 hari lagi buka. Nah, ini proses pemotongan cangkul yang sudah patah. Ini nanti akan dibentuk lagi sesuai dengan keinginannya. Ini patul yang tadinya patah kemudian dibentuk, dipanaskan dulu dengan bara api yang sangat panas, kemudian dipotong dengan cara dipanaskan dulu kemudian dipahat. Ini nampak alat untuk membakarnya. Stop kontaknya ada di kaki tadi ya, kalau teman-teman perhatikan. Jadi apinya nyala kalau on, dan off-nya itu ada di kaki ya, seperti Pak Dalang yang memainkan musiknya. Wis ora ngau kae sin jut pompa ya, wis ngau alat kabeh mesin. Pak Empu ini dulu dikenal dengan empu besi. Dulu kalau di daerah Sulawesi adalah salah satu profesi yang dihormati. Ini semakin jarang ada ya. Ini adalah proses penyepuhan atau penajaman. Nah, ini nampak ringan, ada rombongan musik. Ini menyepuh besi, dikuatkan lagi sesuai dengan bentuknya. Wong pahal rupa-rupa sih wis.
sesuai dengan bentuknya, nanti dengan cara dipukul. Kemudian digerenda supaya mendapatkan permukaan yang diinginkan. Ini pandai besi ini bisa membuat juga alat-alat yang dari baja seperti per baja dan sebagainya. Tapi untuk misalnya membuat samurai dari plat baja dari per truk itu harganya lumayan mahal dan takutnya juga disalahgunakan, jadi empunya ini tidak berani. Ini proses finishing, yaitu proses menghaluskan sesuai dengan bentuk yang ideal supaya tebasannya itu bisa efektif. Jadi pada saat mengelola hasil pertanian bisa maksimal dalam cara penggunaannya. Ini digerenda, ini rupanya Pak empunya ini sudah tahan terhadap api gerenda ini. Kalau orang awam kena butiran kecil api gerenda saja sudah panik, kepanasan. Ini tapi juga berbahaya kalau musim kemarau, ada rumput bisa terjadi kebakaran dari percikan api gerenda ini. Masih dihaluskan supaya mendapat bentuk yang ideal. Dibakar lagi adalah memanaskan suhunya, karena kalau titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius dan titik bekunya itu 0 derajat Celcius. Ini kalau besi berapa nggak tahu. Harus lihat lagi rumus fisikanya titik didih besi, tapi tidak harus mendidih karena ini bukan teknik mencetak, tetapi teknik ini adalah teknik tempa. Jadi besi yang sudah ada bentuknya tinggal disesuaikan sesuai dengan bentuk yang diinginkan dengan cara dipanaskan dulu besinya. Kalau besinya sudah panas, nanti bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Untuk memanaskan besinya ini diperlukan api yang panas. Kalau dulu mungkin ada yang dengan bermacam-macam api ya. Kalau sekarang apinya ini nampak dengan listrik, ini ditiup dengan listrik. Apa namanya? Apa teman-teman tahu nama ini alat yang hijau ini? Kayak blower kali ya. Didinginkan dulu dengan air, dinginkan. Ini kalau ini empu sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, jadi sangat paham bagaimana untuk pengerjaannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Teman-teman, bagi yang ingin membuat kerajinan dari besi bisa memesan di sini. Ini Bang punya orangnya baik. Silahkan datang ke sebelah SMK Muhammadiyah Blik Pemalang ya. Di situ ada empu. Silahkan pesan sesuai dengan keinginan, tapi jangan lupa dibawa bahannya dibawa, harganya nanti nego di tempat. Inilah arit-arit yang sudah dibuat ya, alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian ini digunakan oleh Bapak Ibu petani untuk membantu mengerjakan hasil pertanian. Demikianlah liputan mengenai pembuatan pusaka pertanian oleh empu di Belik. Ini adalah iklan.
Terima kasih.